premarital kan ya? Iya. Pemeriksaan premarital. Mamahnya sehat nggak pas hamil? HB-nya cukup enggak? Oh cukup. Hamilnya direncanakan dengan baik, gizinya oke, lingkar lengannya cakep, berat badannya bagus. Oke, siap hamil, siap, menikahlah mereka. Saya nggak tahu, waktu itu katanya ada program sebelum menikah itu ada konseling pernikahan. Kalau konseling udah ada ya, udah nikah 10 tahun yang lalu. Jadi waktu itu saya belum nikah aja gitu ya. Ya kalau ada Ada pendampingan. nah, jadi dipinterin dulu, nggak asal jadi gitu kan. Nah, sebelumnya disiapkan kalau memang zat besinya rendah, dikasih zat besi dulu mamanya. Ya, generasi yang dilahirkan oleh dia bagus. Proteinnya rendah, mamanya terlalu kurus. Kenapa? Karena mama ini juga harus bagus setelah melahirkan. Dia harus kuat mendidik anaknya, memastikan gizi anaknya bagus. Kalau mamahnya gara-gara HB-nya rendah, gizinya buruk, nggak mau makan trimester pertama, nggak cuma anaknya yang jelek, nantinya ke belakangnya dia pendarahan besar saat melahirkan. Risiko maternitalnya tuh tinggi banget. Nah, itu yang nggak kita harapkan. Jadi intervensinya banyak lini. Saya rasa informasi yang sekarang gampang banget ya didapat, sosial media, semua terbuka, akses ke Menkes punya channel, mereka punya channel WA. Yang kalau kita langganan mereka banyak nih himbauan-himbauan yang bisa kita dengar, termasuk stunting. Makanya yang 3 tahun pertama tuh jadi krusial banget gara itu. Sering nih posyandu nggak cuma ngukur tinggi badan dan berat badan saja sampai memastikan vaksin. Kenapa? 3 tahun kemarin kita COVID itu tuh angka capaian vaksin paling rendah selama 3 dekade. Karena semua orang kayak terhubung. Kalau vaksin jadi ntar dulu gitu kan, akhirnya Malah catch up-nya banyak yang itu. takut vaksin malah. Betul, banyak yang padahal sebenarnya penting juga. Mungkin kita nggak mati gara-gara COVID, tapi ternyata anak kita kenapa-napa karena nggak vaksin. Ya terlepas itu kepercayaan individu, di mana ada yang bilang vaksinnya ntar gini. Kalau saya sebagai dokter, saya percaya bahwa vaksin itu berguna. Ya, dan so far gunanya nggak cuma untuk kita, tapi juga untuk inner respon ya. Jadi sekelompok orang kayak buka payung. Kalau buka payung cuma 1 orang ya dia doang yang kena. Tapi kalau sekelompok orang buka payung semua, yang nggak buka payung pun Jadi jadi tahan terlindungi. dari dia, betul, terlindungi. Nah, stunting itu tadi kenapa? Karena kita mau hit di bonus demografi tahun 2030. Kenapa itu penting banget sih 2030 gitu? Nanti aja lah, nggak usah dibikin panjang-panjang gitu ya. Nah, kita kan semua ibu-ibu di sini pasti pengen banget mempersiapkan negara ini menjadi negara yang maju biar anak kita pasti hidupnya sejahtera. Perbedaan negara maju dan tidak maju selain dari pendapatan mereka. Jadi ada skala pendapatan ya, skala pendapatan yang menjadi batas antara maju dan tidak maju. Kebetulan kita masih di menengah ya, jadi belum ke sana. Nah, bonus demografi itu artinya apa? Usia produktif kita paling besar. Kalau usia produktif kita tuh paling besar, harusnya secara teori kita bisa hit tuh. Nah, income-nya hit masuk ke negara maju. Karena ke up. Produktivitasnya tinggi banget nih, bagus-bagus orangnya, pinter-pinter, kreatif. Tapi kan nggak disiapkan hari itu, disiapkannya dari hari ini. Nah, karena disiapkan dari hari ini, kenapa penting sih? Karena kalau ini kita terlewati si bonus demografi ini, kesempatan anak-anak kita untuk menjadi negara maju itu udah lewat nanti. Udah jauh banget, udah nggak bisa hit lagi, nggak tahu berapa puluh tahun lagi ini akan terjadi. Jadi pemerintah jadi sangat gemes gitu ya, kekeh gitu. Pokoknya anak-anak harus pinter. Tiba-tiba vaksin lagi, kelas sekian, ya kan? Dulu tuh kayaknya bias gak gitu-gitu amat, jangan ke masih kecil. Iya, ada aja. Sampai kelas obat berapa cacing. ya? Umur 12 ya? Berarti ini bener diperhatiin banget untuk program anak-anak gitu. Nah kan anak saya juga ngerengek ya. Perasaan baru vaksin udah vaksin lagi nih. Ya memang gitu caranya pemerintah.